Majelis Taklim yang selama ini sering mendapatkan berita-berita hoak, berita dusta, berita adu domba. Jadi pimpinannya beserta ustadzah-ustadzah yang tukang ceramah itu kepingin mengedukasi masyarakat, tapi bahannya harus nyata gitu. Nah akhirnya beliau berkirim surat kepada kami, kepada pihak PIK. Nah akhirnya karena memang PIK ini antrian, jadi antrian orang yang mau berkunjung. Nah agendanya adalah ingin memastikan apakah pagar laut itu ada kaitan dengan PIK, dengan Pak Ahguan kan gitu kan. Nah ternyata kan sudah terjawab dari awal, sudah saya sampaikan di berbagai macam televisi, di catatan demokrasi, ILC, nggak ada kaitan pagar laut dengan PIK, nggak ada. Dan akhirnya terjawab sudah kan. Nah seperti itu. Jadi berita-berita hoak yang menyebar ini memang membahayakan, makanya ustadzah-ustadzah itu datang ke sini ingin melihat menara syariah, terus PSN yang lagi rame ditolak. Orang yang menolak PSN PIK itu karena nggak paham aja. Kalau dia paham pasti menerima, karena tanah PSN yang ditetapkan oleh Pak Jokowi melalui Perpres 2024 waktu zamannya Pak Jokowi dan Yai Ma'ruf itu tanahnya perhutani, tanahnya itu rawa-rawa, terbengkalai, nggak keurus, nggak kerawat. Nah makanya negara hadir supaya tanah ini terawat, menggandeng swasta. Biayanya dari swasta, berapa biayanya? 40 triliun. Nah di sana itu mangrove itu tinggal 91 hektar loh, di lahan 1754 yang tanah PSN ya, bukan tanah PIK. Itu 91 hektar. Nah itu ditarget, diwajibkan oleh pemerintah agar pihak pengembang, pengelola tropical coastline ini menjadi 514 hektar. Nah itu api apa elek gitu loh. Mangrove 91 dijadikan, nanti di sana ada taman safari, pokoknya wisata hijau. Nah paling penting nggak boleh bangun perumahan. Hei orang-orang yang mengatakan bela rakyat ini yang apa? Pahami dulu apa tanah PSN, mana tanah PIK. Kenapa kok dinamakan PSN PIK? Karena tanahnya, tanah perhutani ini deket sama PIK 2 itu deket, berhimpitan gitu loh. Nah yang bangun proyeknya itu PIK. PIK juga bangun tol loh. Ya, terus di sana juga dibangun Taman Bhinneka. Taman Bhinneka itu yang katanya Mbak Alma itu dibangun tempat seluruh tempat peribadatan semua agama. Nah Masjid Agung juga dibangun, tetapi dulu asalnya di lahan 5 hektar. Karena banyak masukan, karena Pak Aguan juga menghormati orang-orang Islam, karena mayoritas Indonesia ini Muslim, pengunjungnya juga banyak Muslimnya, di PIK 1, PIK 2 ini akhirnya dibangun di lahan 4,2 hektar Masjid Agungnya, gitu loh Mas. Gus, edukasi apa aja tadi yang diberikan? Ya edukasinya antara lain tadi Gus Irfan Messi mendampingi kami menyampaikan ini contoh patung naga. Patung naga itu untuk disembah, dikai sesajen, bukan. Patung naga itu strategi marketing untuk menggait wisatawan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, termasuk menggait konten-konten kreator seperti Alma ini. Alma akhirnya patung naga itu ini tempatnya kan menarik tuh, orang-orang Chinese dan lain-lain. Bukan hanya orang Chinese, memang PIK 1, PIK 2 ini ujiannya luar biasa, banyak sekali. Kenapa? Termasuk persaingan di dunia wisata, itu dengan adanya PIK ini memang siap-siap ini untuk gulung tikar kalau tidak bisa untuk saling berlomba untuk memberikan yang terbaik. Lo bayangkan masuk PIK 1, PIK 2 gratis ya. Gratis masuk PIK 1, PIK 2. Gus, mungkin kan banyak yang di luar rombongan ini mungkin masyarakat di luar pengen tahu juga tentang PIK 2 ini. Caranya seperti apa sih Gus? Ya caranya kalau ada kelompok misalnya kelompok atau ormas ya harus bersurat. Nanti bersuratnya nanti bisa ke One Bag, bisa ke Gus Irfan Messi bisa. Nah nanti kami ajukan kepada pihak PIK biar nanti dijelaskan apa sih yang dikerjakan. Ini PIK 2 ini yang saya lihat megah ini itu bangunannya masih 20%, belum 50% ini sudah baik kayak begini, sudah bagus. Ada Batavia, Belanda, ada Tokyo, ada Pasir Putih. Orang masuk Pasir Putih, masuk Aloha kan nggak bayar, bener nggak? Cuman parkir 5.000 gitu loh. Nah tempat yang bagus ini dan menjadi tempat edukatif ini kita harus mendukung gitu loh.
Kalau ada pengusaha baik itu harus mendukung. Masjid musola itu di catatan yang kami peroleh itu ada 24 masjid dan musola. Padahal bangunan PIK 2 masih 20%. Kalau ini 50%, kalau ini 100%, ya bisa-bisa masjid musola bisa 100 lebih gitu loh Mas. Nah yang seperti ini ya nggak apa-apa lah ya, namanya orang ngedumel, orang memfitnah. Orang memfitnah itu satu karena memang bodoh. Nomor dua karena memang tidak tahu. Nomor tiga wis dikasih tahu ngeyel. Nah ini ahli neraka itu begitu. Bener. Gini, kadang-kadang kan gini, orang hanya nyuting yang berbau Cina tok misalnya, patung Cina, restoran Cina yang disuting itu. Orang kalau niat jahat yang disuting itu. Tapi kalau orang niatnya bener kayak Alma nih dan teman-teman kontennya, dia nyutingnya menyeluruh. Oh di PIK itu ada kayak kampung Belanda, kota Belanda. Oh ada kampung Tokyo. Oh ada Menara Syariah. Oh ada Taman Bineka. Kalau itu disuting keseluruhan, maka itu namanya edukasi. Nah masalahnya sekarang ini konten-konten yang didapatkan ketika patung Cina, nih lihat nih penduduk Cina akan datang. Nah itu kan susahnya. Perspektif berarti. Itu, nah kita terus edukasi, kita nggak boleh lelah untuk mengedukasi, tebarkan kebaikan, kita gandeng teman-teman konten kreator seperti Alma dan kawan-kawan gitu. Termasuk teman-teman media ini harus menyampaikan. Kenapa saya mengedukasi, kenapa saya membela PIK dan teman-teman membela Pak Aguan. Pak Aguan itu banyak jasanya kepada negeri ini. Contoh kami warga NU. Pak Aguan itu apa sih hubungannya PIK dengan Bogor itu loh? Dengan Parung Bogor itu kan jauh Mas. Pak Aguan bangun kampus Universitas NU 35 miliar dibangunkan sama Pak Aguan. Nah tetapi kalaupun misalnya dalam pembangunan ini ada kesalahan, ya kita koreksi, kita sampaikan. Misalnya ada tanah yang katanya dirampas, digusur, monggo silahkan hubungi kami bantu asal sertifikatnya ada, ahli warisnya ada, pasti kami bantu. Kita selesaikan 3 kali 24 jam. Kalau sertifikatnya ada, ahli warisnya itu ada. Gitu ya. Kalau ada framing tolak PIK 2, kalau enggak kita perang, ini orang gak waras ini. Gak waras itu. Karena apa? Karena dia nggak pernah datang, nggak pernah tabayun, nggak pernah tanya. Terus dianggap PIK itu di PSN, kan ini sesat ini. PIK ya, proyek PIK dengan PSN itu dua hal yang berbeda. Proyek PIK itu yang sampean ini proyek PIK 2 ini. Proyek PIK 1 sana. Coba dulu orang sebelum adanya PIK 2 itu kalau lewat dari Teluk Naga, Kosambi mau ke Jakarta nih ke PIK 1, dia 1 jam 1,5 jam. Nah sekarang dengan adanya PIK 2 dibangunkan jembatan 2 itu berapa triliun itu? Nah itu orang yang asalnya nempuh 1,5 jam menjadi 15 menit, 20 menit. Inilah yang dinamakan khairun nas anfa'uhum linnas tadi gitu loh. Ini sangat terbuka kok PIK ini, manajemennya PIK sangat terbuka, mau dikunjungi monggo. Apakah di sini ada gudang nuklir? Kan ya nggak ada. Apa ada gudang sabu-sabu? Kan ya nggak ada gitu. Jadi framing jahat hanya kepentingan konten itu yang kita lawan. Kita lawan terus kita sebarkan kebaikan gitu. Perkara orang punya mindset sampai mau ngajak apa Banten lepas dari NKRI. Waduh, ini apa ini orang nggak layak untuk apa sampai perang. Tolak PIK 2. Kalau enggak perang edol kon iki sapa? Awakmu iki sapa? Dadi apa gitu loh, ngajak perang iki apa? Wong warga yang punya tanah itu menjual dengan sukarela. Nah sekarang kecuali kalau kamu punya tanah, terus kemudian punya sertifikat, lalu nggak dibayar, lalu digusur, lalu tiba-tiba diuruk, pantas kamu ngajak perang. Lah wong kamu tanah aja nggak punya kok ngajak perang, itu gimana?